Buongiorno. I miss you. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam setiap aktivitasnya. Kembali lagi di Zona Sinema, zonanya bagi para kaum rebahan untuk menikmati saat santai dan rebahan tiba. Pada kesempatan kali ini, Zona Sinema akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul No Time Today. Bercerita tentang James Bond yang menjalani kehidupan seperti manusia biasa setelah memutuskan pensiun dari MI6. Dia tidak lagi menjadi andalan atau menyandang status agen spionase dengan kode 007. Namun di tengah waktu santainya datanglah agen untuk menyuruhnya menyelesaikan sebuah misi. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya. Seperti biasa, dukung dan support channel ini dengan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bersenjata mendatangi sebuah rumah yang berada di pegunungan salju. Di rumah itu terdapat seorang wanita dan anaknya yang bernama Madeleine Swan. Kemudian datanglah pria bertopeng yang mengaku bernama Lucifer Sevin. Dia mencari suaminya untuk membalas dendam karena telah membunuh keluarganya. Is Mr. White home? Pria itu naik ke lantai atas dan terlihat Madeleine bersembunyi di bawah kasur, dan ini yang dilakukan oleh Madeleine. Mengira pria itu telah tewas, ia lalu menyeretnya keluar rumah. Namun tiba-tiba Madeleine terperosok ke dalam danau es dan Sevin memutuskan untuk menyelamatkan Madeleine. Dan sekarang Madeleine sudah tumbuh dewasa menjadi wanita yang cantik. Hidupnya bahagia berada di samping kekasihnya yaitu James Bond yang kini sudah pensiun dari tugasnya menjadi agen rahasia Inggris MI6. Sampailah mereka di hotel. Di sana Madeleine membakar kertas yang berisi rahasia dari masa lalu mereka. Hal tersebut merupakan simbol untuk melupakan rahasia masa lalu yang sering orang lakukan di daerah tersebut. Pagi harinya, James Bond mengunjungi makam kekasihnya yang dulu yaitu Vesper Lane yang meninggal tahun 2006. Dia lalu membakar kertas yang berisi permintaan maaf untuk melupakan masa lalunya itu. Bond pun kembali bangkit dan berusaha untuk memperingatkan kekasihnya Madeleine, namun ponselnya tidak diangkat. Bond kembali dihatang oleh penjahat tersebut. Pria ini mengatakan dia diutus oleh Blofeld dan faktanya Madeleine adalah Putri Spectre, yaitu organisasi kejahatan yang dimana misi terakhir Bond berhasil memenjarakan pimpinan yaitu Blofeld. Madeleine terkejut saat Bond pulang dengan penuh luka. Dia mengaku tidak paham dengan ucapan Bond yang memaksanya buka mulut. Bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini? Bond pun lalu mengajak Madeleine pergi. There's something I need to tell you. I bet there is. Kelompok mafia itu kembali mengejarnya. Di satu sisi ponsel Madeleine berbunyi. Saat diangkat, ia mengaku Blofeld. Lah, dapat nomor dari mana coba? Dia bangga kepada Madeleine karena pengorbanannya. Lah, mampuslah Madeleine. Tentu saja fakta ini membuat Bond makin murka dan menuduh Madeleine sebagai pengkhianat yang telah menjebaknya. James, listen to us and you think Di saat yang sama, Bond terjebak dalam kepungan dan langsung mendapat serangan rentetan tembakan. Emang keren banget ini mobil, sumpah. Karena dilengkapi kaca anti peluru, Bond dan Madeleine sesaat dapat bertahan. Bond yang masih gondok kepadanya meminta untuk berbuat sesuatu.
Sampailah di stasiun dan mereka pun berpisah. 5 tahun kemudian, sekelompok pasukan bersenjata menyelinap masuk ke dalam pusat lab milik agen rahasia Inggris untuk mencuri senjata pemusnah massal yang disebut Hiracle. Dr. Faldo dihubungi Sevin untuk mengekstrak senjatanya dan menelan flash disk tersebut. Setelah mereka mendapatkan senjata itu, Faldo pun diculik. Di markas MI6, Manny ditugaskan untuk mencari 007 di sebuah pulau. Bond yang baru pulang mancing kakap merah menemukan bekas cerutu. Saat menuju pusat kota, rekan yang bernama Felix dan temannya dari agensi CIA menemui Bond untuk memintanya melakukan tugas ke sebuah misi. Bond ditugaskan ke Kuba untuk mengambil kembali paket dan seorang ilmuwan tadi yang bernama Faldo. Bond menolak meskipun ini berkaitan dengan Spectre. Ketika hendak pulang, mobil James Bond mogok. Need I ride? Seorang wanita bernama Nomi yang hobi menyelam menawarinya tumpangan. Sesampainya di rumah Bond, terungkap wanita ini ternyata seorang agen yang ditugaskan M dan julukannya adalah 007. Ia ditugaskan untuk mengambil kembali senjata rahasia yang hilang dicuri dari lab yang ia danai. M menyadari CIA mengendus masalah ini. Itu artinya dua organisasi rahasia dari Amerika dan Inggris bersaing untuk mendapatkan kembali. Key yang ahli dalam persenjataan menunjukkan seorang pria yang dianggap gila di sebuah tahanan. Bond akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran dari Felix dari CIA. Di sebuah lokasi Santiago, dia bertemu dengan agen bernama Paloma yang akan membantunya. Faldo memberikan sampel dari senjata Hiracle itu kepada Cyclops. Dia sempat menukarkan flash disknya, kemudian meletakkan senjata itu di sebuah kotak yang terhubung dengan saluran udara. Bond dan Paloma masuk ke sebuah bar yang dihadiri banyak agen dari Spectre. Dia melihat ilmuwan itu dan tugas Paloma untuk mengikutinya. Di luar dugaan, Spectre sudah mengendus kehadiran Bond dan mereka langsung menyambutnya. It's too late. Aksi mereka tidak berjalan mulus karena kelompok bersenjata terus melancarkan serangan. Paloma mengambil sebuah mobil sedangkan Faldo memilih kabur saat Nomi akan kembali ke Inggris. Ketika berhasil merebut kembali Faldo dari tangan Nomi, Bond langsung menggiringnya masuk ke dalam pesawat capung. Bond membawa Faldo ke sebuah perahu yang dimana Felix dan rekannya Logan S menunggunya. Bond langsung menginterogasi Faldo. Senjata itu hanya membunuh target sesuai DNA yang mereka masukkan. Saat itu dia menentukan targetnya adalah anggota Spectre. Bond menduga M terlibat namun Faldo membantahnya. Dia hanya membantu mengembangkannya. Bond juga menduga Blofeld membantunya dan bagaimana dia tahu rencananya. Saat itulah dia menatap Logan S dan inilah yang terjadi. Felix yang tertembak oleh S di perutnya terjebak di ruang bawah bersama Bond. S dan Faldo pergi menggunakan pesawat dan kapal ini mereka ledakan. Air mulai menggenangi kapal. Bond berusaha menyelamatkan Felix namun lukanya terlalu parah dan akhirnya dia tewas. Beruntung Bond berhasil menyelamatkan diri dan kembali ke markas MI6. Lanjut, Bond menemui M. Terjadi perdebatan di antara mereka karena kasus ini. Bond yang sudah pensiun harus kembali beraksi karena keteledoran M dalam mengelola lab rahasia itu hingga temannya Felix menjadi korban. Karena Bond tidak diberi akses untuk bertemu dengan Blofeld di dalam penjara, ia pun memilih pergi dari sana. Malam harinya, Manny mengajak ke rumah Key. Bond meminta Key untuk menelusuri flash disk milik Faldo. Terungkap data itu berisi informasi DNA ribuan orang yang mereka seleksi dari seluruh dunia. Bond meminta akses untuk bertemu Blofeld dan menurutnya hanya satu orang yang mau dia temui dan dia adalah Madeline, kekasih yang dia tinggalkan 5 tahun yang lalu. Madeline yang berprofesi sebagai psikoterapi menemui kliennya. Ia menunjukkan sebuah barang yang tidak akan pernah dilupakan dan dia ternyata adalah Sevin, orang yang telah membunuh ibunya sekaligus telah menyelamatkan Madeline. Sevin memaksa Madeline untuk memakai minyak wangi dan menemui seseorang. Dari pembicaraan M dan Bond terungkap mereka menargetkan Blofeld, setelah itu para pemimpin dunia. We need all the information that we can gather.
Whoever did this is going to be very dangerous and very powerful. Dari analisa Ki, senjata Hiddekel menggunakan robot mikroskopis yang dapat memasuki sistem DNA. Senjata ini dianggap paling efisien dan tidak membahayakan orang di sekitarnya. Dan Valdo merancangnya makin berbahaya hingga dia bisa melenyapkan satu etnis. Di dalam toilet, Madeleine menyemprotkan minyak wangi ke tangannya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Bond dan Madeleine kembali bertemu. Dr. Swan, good afternoon. Mereka berdua akan menemui Bolfett di dalam penjara dengan keamanan sangat ketat. Madeleine tidak bisa menemui Bolfett meskipun itu adalah ayahnya. Bond sempat memegang tangannya, namun Madeleine tetap memilih pergi. James. Hello, Blofeld. Di sisi lain, Kim menemukan informasi tentang Logan S. Bond sampai saat ini menduga Bolfett terlibat dengan kasus Hiddekel, namun Bolfett hanya mengaku menghancurkan makam Vesper. Dan Madeleine tidak bersalah dengan hal itu. Karena kesal, Bond sempat mencekiknya dengan pelan. Namun ternyata Bolfett telah tewas dari tangan Bond. Ditemukan racun Hiddekel dan ini pasti berhubungan dengan Madeleine. Bond kembali bertemu Madeleine untuk meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan 5 tahun yang lalu. Saat bersamaan ternyata Madeleine memiliki seorang putri bernama Metili dan matanya biru persis seperti Bond. Madeleine menunjukkan ruang rahasia Bolfett. Dia membunuh sekeluarga dan menyisakan Sevin. Bolfett mengembangkan sebuah taman racun dan sekarang taman itu telah diambil alih oleh Sevin. Mereka menemukan sebuah lokasi yang diduga Bond sebagai taman racun yang berada di perbatasan Rusia dan Jepang. Dan tak diduga Bond menemukan posisi S yang sedang menuju ke arahnya. Bond langsung membawa Madeleine dan anaknya pergi. Di dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan 2 mobil yang mencurigakan. Mereka berbalik arah lalu mengejarnya. Dalam aksinya, Bond langsung menjatuhkan 2 mobil tersebut. Tiba-tiba, sebuah helikopter dan sekelompok pengejar lainnya berdatangan. Untuk menghindari pengejaran, dia masuk ke dalam hutan yang dipenuhi kabut. Dia memberikan pistol kepada Madeleine saat melihat gubuk Madeleine membunuh satu penjahat. Bond memintanya berlindung di sana, sedangkan dia sendiri mengalihkan mereka semua. Dan kali ini Bond berhasil membalas dendam atas kematian temannya, Felix, dengan menghabisi Logan S. So why don't you help me? Tapi naas, Madeleine dan anaknya diculik oleh Sevin. Nomi datang menyebutnya. Bond secara resmi bertugas kembali dengan tim dari MI6. Need a ride? Kim memberikan sebuah jam berteknologi tinggi yang memiliki kemampuan rahasia. Sementara itu, Madeleine menyaksikan taman racun yang dulu dibuat oleh ayah Sevin. Di lain sisi, Bond dan Nomi menaiki sebuah pesawat canggih yang dapat menyelam dan menyusup ke dalam lokasi musuh. Di ruang bawah, Nomi meletakkan sebuah peledak yang dirancang oleh Ki. Di dalam laboratorium, Bond meletakkan beberapa peledak dan sedikit memberi pelajaran kepada ilmuwan kunyuk ini. Madeleine dipaksa untuk meminum teh yang berisi racun yang bisa membuatnya buta. Sementara itu, Bond harus meletakkan senjatanya demi keselamatan Metili. Dia bersujud dan inilah yang Bond lakukan. Truly sorry. Berhasil lolos melalui pintu rahasia, Sevin membiarkan Metili untuk pergi. Namun Nomi yang menyandera Valdo memilih untuk menjatuhkannya ke dalam kolam racun. Time it is. What? Time to die. Madeleine berhasil menemukan anaknya. Ia meminta bantuan Nomi untuk membawanya pergi dan Bond akan menyelesaikan misi ini. I have to finish this. Bond kemudian menyusuri tangga untuk mencapai ruang kendali. Ia bertemu kembali dengan Cyclops dan ini manfaat jam tangan yang diberikan oleh Ki.
Bond berhasil membuka palka bangunan ini agar rudal-rudal yang diluncurkan dari kapal perang Inggris dapat menghancurkannya. Kemudian Bond bermaksud untuk keluar, namun ia menemukan boneka anaknya. Di saat yang sama, dia terkejut pintu bangunan ini kembali tertutup dan tiba-tiba Shevin menembaki Bond. Di luar sepengetahuannya, Shevin telah meracuni Bond dan ini hukuman bagi si Shevin. Bond meminta bantuan Q untuk menghubungi Madeline. Saat rudal itu mendekat, Bond mengucapkan salam perpisahan kepada Madeline dan akhirnya Bond benar-benar bisa pensiun. You have all the time in the world. I love you. I love you too. Dia tewas dalam ledakan tersebut dan setelah itu film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film kali ini, semoga terhibur. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali. Bye-bye.